Ini kita beralih ke trending selanjutnya. Nah, ini dia nih, trending berikutnya adalah konflik Israel dan Palestina, Naila, yang sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Dan bakal kalau kita lihat jumlah korban meninggal dunia di Palestina, datanya sudah mencapai 8.100 orang, yang luka 21.000 orang, sementara dari pihak Israel sendiri yang meninggal 1.400 dan yang luka-luka ada 5.400 orang. Jadi ini sudah masuk hari ke-26 ya, penyerangan Israel ke Palestina sejak 7 Oktober tercatat pada waktu itu, dan memang jumlahnya sudah lebih dari 3.500, ini merupakan anak-anak. Nah, meski beberapa pihak itu sebenarnya meneriakkan gencatan senjata yang menyebut Israel ini melakukan genosida, tapi pemerintah Benyamin Netanyahu ini malah semakin beringas nih. Serangan semakin membabi buta, kita lihat setiap hari ya. Kami juga menayangkan informasinya, bagaimana serangan yang dilakukan, begitu ya, sudah meluluh lantahkan Gaza, sampai akhirnya sekolah juga sudah ditutup, semuanya sudah luluh lantah. Dan kemudian ini juga makin gencar serangan dilakukan pasca Netanyahu menolak seruan internasional untuk jeda kemanusiaan untuk pengiriman bantuan darurat kepada warga sipil yang menderita akibat kekurangan makanan, obat-obatan, air minum, bahan bakar, dan juga dia berjanji untuk melanjutkan rencana memusnahkan Hamas meski korban di Gaza itu semakin banyak. Semakin bertambah, apalagi juga banyak sekali kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan wanita di sana. Tapi ini juga menjadi ironis karena sebenarnya resolusi PBB ini sudah dibuat pada 27 Oktober, ada 122 negara yang sebenarnya menyepakati adanya gencatan senjata, tapi ternyata mungkin ini tidak digubris oleh Israel atau ya berhenti sampai di situ. Upaya untuk penyerangan ini masih kita lihat ya informasi-informasinya. Dan kalau kita melihat bagaimana negara merespon atau negara-negara di dunia ini merespon, sebenarnya ada 139 negara yang kita tahu ini mengakui keberadaan Palestina, termasuk Indonesia, kemudian ada Turki, China, ada Irlandia dan juga Iran. Tapi ada juga 54 negara yang tidak mengakui Palestina seperti Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan juga Jepang salah satunya ini. Iya, dan juga 5 organisasi di bawah PBB ini semuanya satu suara soal Gaza ya. Mereka menyebut bahwa ini merupakan bencana besar, diantaranya ada WHO, UNICEF, WFP, UNDP, dan juga UNFPA. Jadi badan-badan hak asasi manusia ini mengecam krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Kemudian juga ini apa ya, simpati ya, semacam apa ya, dukungan ini ya, dukungan datang dari berbagai pihak ya, termasuk juga tokoh-tokoh negara begitu ya. Di antaranya juga dari pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyatakan bahwa mendeklarasikan Israel sebagai penjahat perang kepada dunia dan Barat memobilisasi politikus dan media gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat ini gambar yang sedang berlangsung adalah gambar yang bisa dibilang serangan udara Israel di kamp pengungsi. Bahkan ini juga meluluh lantahkan tempat yang ada di sana. Mereka nampaknya sulit untuk mencari tempat yang aman begitu ya. Nah, ini kalau kita berbicara serangan udaranya, bahkan kita lihat Israel itu punya sekitar 173.000 tentara aktif, punya rudal balistik, kemudian ada juga sistem Iron Dome yang bisa menghalau roket begitu. Sementara kalau kita lihat Hamas, ini mereka hanya punya sekitar 10 sampai dengan 20.000 pejuang aktif, artinya secara komposisi memang sudah jauh, tidak imbang. Kemudian mereka punya 6.000 roket buatan sendiri, dan mereka tidak punya sistem penghalau roket seperti yang Israel miliki. Jadi memang kalau kita melihat secara jumlah memang jauh lebih banyak korban yang berjatuhan di jalur Gaza ini ya. Betul, dan bisa kita lihat lagi nih ya visualnya kalau Anda melihat layar kaca Metro TV nih ya pemirsa, warga Gaza masih menjadi objek serangan membabi buta pasukan Israel. Dan ya, kita juga kemarin menayangkan special report loh ya dari Metro TV, dan ada beberapa informasi diantaranya seputar rentetan serangan yang dilakukan dari 7 Oktober hingga 28 Oktober, di mana pada 28 Oktober PBB mengadopsi resolusi perlindungan warga sipil dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Dan kita saksikan informasi seputar Israel Palestina berikut ini. Roket Hamas pada mulanya sangat sederhana, dengan jangkauan tidak sampai 3 km dan hulu ledak yang kecil. Namun secara mengejutkan, mereka ini berhasil mengembangkan senjata jarak jauh hingga mampu menjangkau target secara mumpuni. Kami ilustrasikan rangkaian senjata yang digunakan Hamas dalam menyerang militer Israel. Kami rangkum dari berbagai sumber informasi. Nah, Hamas ini memiliki apa yang mereka sebut dengan roket Qassam.
yang dikembangkan sejak tahun 2001. Jarak awalnya hanya 3 kilo, sekarang sudah bisa sampai di 17 km. Lalu ada juga yang namanya roket J-90 dan J-80 yang menjadi roket pertama mereka ke arah Tel Aviv, ibu kota Israel, dengan jangkauan sampai 80 km. Dan yang paling canggih adalah SH-85 atau Ayash 250 dengan jangkauan sekitar 220 km. Digunakan pertama kali di tahun 2021. Di tahun-tahun ini, roket Hamas semakin canggih, memiliki hulu ledak besar, kemudian juga daya rusak yang tinggi. Kami coba ilustrasikan di peta ini, pemirsa. Bahwa dari peta ini bisa tergambarkan jangkauan roket Hamas mulai dari generasi S-55 sampai kemudian generasi J, lalu generasi R hingga Ayash 250. Tentu saja ini sangat menakutkan bagi musuh dalam jangkauan ini. Berarti sudah bisa menjangkau titik-titik vital di wilayah Israel. Dari mana dana Hamas bisa mengembangkan roket atau juga penyuplai utamanya, pihak Barat menduga Iran menjadi donatur dan sponsor kegiatan dari Hamas. Namun untuk perang terbaru ini, pihak Hamas membantah keterlibatan Iran. Dalam perang Hamas-Israel ini yang ditakutkan adalah meluasnya perang ini jadi konflik kawasan. Apalagi dengan pihak Hezbollah Lebanon yang juga ikut menyerang Israel. Hezbollah diduga, pemirsa, ini sudah memiliki kemampuan peluru kendali balistik seperti Scud dan juga Fateh 110 yang disuplai dari Iran. Sistem peluru kendali ini sudah mumpuni untuk menargetkan objek vital, pangkalan militer, area permukiman dengan kemampuan pemusnah massal. Fateh 110 merupakan rudal balistik jarak pendek buatan Iran. Rudal ini memiliki penggerak bahan bakar padat yang memungkinkan peluncuran lebih cepat dibandingkan dengan rudal berbahan bakar cair. Hal ini menjadikannya senjata yang lebih mobile dan juga fleksibel serta lebih sulit dideteksi sebelum diluncurkan. Rudal Fateh 110 memiliki jangkauan sekitar 100 km dan juga membawa hulu ledak seberat 500 kg, sedangkan rudal Scud adalah serangkaian rudal balistik taktis yang dikembangkan oleh Uni Soviet dulu selama Perang Dingin dengan jangkauan 300 sampai 700 km. Rudal Scud ini bisa membawa berbagai jenis hulu ledak termasuk bahan peledak tinggi, bahan kimia, dan bahkan muatan nuklir. Dengan dua ancaman yang mampu membangun kekuatan roket jarak jauh, Israel kemudian mengakalinya dengan membangun sistem pertahanan yang lebih mumpuni. Mereka punya sistem pertahanan rudal Iron Dome namanya. Sistem pertahanan udara ini dikembangkan Rafael Advanced Defense System dan juga Israel Aerospace Industries. Iron Dome dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket dan artileri jarak pendek yang ditembakkan ke Israel. Teknologi ini terdiri dari 3 komponen utama, ada radar, kemudian sistem komando untuk memproses data radar, dan penghalang rudal dengan menembakkan rudal ke arah roket yang terdeteksi. Kemudian sebagai tindakan balasan, Israel akan menyerang menggunakan grup pesawat tempur mereka menembakkan bom ke arah lawan. Varian Israel misalnya dari F-35 Lightning kedua, jet tempur siluman generasi kelima. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai sistem dan senjata produksi Israel termasuk radar AESA Elm M2080, kemudian rudal udara ke udara Phaeton 5 dan Derby, serta rudal udara ke darat Spice 1000 dan juga Spice 2000. Dua alutsista yang saya bahas ini adalah sedikit dari banyak sekali sistem alutsista canggih Israel untuk pertahanan dan menyerang. Tapi pemirsa, satu yang pasti, ada warga sipil yang terus menjadi korban meninggal dunia akibat hantaman roket Israel, Hezbollah, maupun Hamas. Mereka lah yang korban utama di sini. Sekian Metropedia untuk kali ini. Ya, kita tadi sudah melihat pemaparan bagaimana kita bisa melihat bahwa ada ketidakseimbangan antara kekuatan militer atau pertahanan baik itu dari pihak Israel dan juga Hamas. Mereka sistem pertahanannya baik darat, laut, udara ini lebih advance kalau untuk dari Israel. Kalau Hamas sendiri memang jumlah pasukannya lebih kecil, hanya sekitar 10 sampai 20 ribu pejuang aktif, hanya punya 6 ribu roket, dan kemudian mereka tidak memiliki kapal perang ini, Naila. Iya, jadi kalau bisa dikatakan memang sangat tidak sebanding gitu ya yang dimiliki oleh Israel dengan Palestina
Palestina. Dan informasi terkininya, antrian panjang jenazah terjadi di luar rumah sakit Indonesia di Gaza pada hari ini. Kemudian 50 orang Palestina tewas dan 150 lainnya luka, dan kekacauan ini sudah terjadi di dalam rumah sakit ya, karena tidak seimbangnya para dokter dengan jumlah korban. Nah, kita juga akan lihat tanggapan dari warganet yang sudah kami himpun terkait dengan konflik Israel-Palestina. Yang pertama dari siapa nih, Jason? Ini ada dari Galih, sekian ambisi yang bisa menjadi bumerang pada Israel sendiri. Sombongnya negara yang tidak memandang kuatnya doa. Save Palestina katanya. Iya, ini dari Dian XXX, ambisi yang ditunggangi kesombongan dan kepercayaan diri yang berlebihan, bersiaplah hancur karena keburukanmu sendiri. Ada juga dari Gumilar XX, bukan karena Anda Muslim, Kristen, Buddha, Hindu atau agama apa, cukup kalian menjadi manusia saja untuk bisa melihat Palestina katanya. Terus kita lihat lagi, kemudian ini dari Jelang XXX yang nyebar berita hoax. Ini ya pokoknya intinya save Palestine ya. Oke, ini banyak sekali, kemudian banyak warga-warga net yang menyuarakan keresahan. Apalagi ketika mereka menyuarakan keresahan, ini banyak juga teman-teman yang saya lihat, saya observe di sosial media. Ketika mereka posting soal Palestina, katanya ada yang engagementnya turun atau mendapatkan teguran dari media sosial itu sendiri atau pengelola media sosial itu sendiri. Kemudian ini dikait-kaitkan dengan konflik yang terjadi antara Israel dan juga Hamas. Nah, kita juga nantinya masih melihat apa upaya yang bisa dilakukan oleh para pemimpin dunia untuk bisa menghentikan ketegangan yang terjadi di sana ya. Baiklah, sudah lebih dari 2,3 juta jiwa telah kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 3.500 anak-anak telah menjadi korban. Dan pemirsa, kita masih akan kembali teman-teman TikTok dan Instagram dengan trending topik lainnya usai jeda. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.